F F33. Nah, berarti dia di sini dia ngejumlahin segininya nih. Gitu. Kalau misalkan F11 ya berarti cukup di sini aja gitu. Jadi di sini untuk X, ini untuk Y. Kalau misalkan lagi F2,3 berarti X-nya di 2 dibatasin di Y-nya 3. Nah, udah jumlahannya ini kumulatif, nilai kumulatifnya di situ. Sejauh ini aman kah? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Tolong dijawab ya. Penting aman. Aman, Tin. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada apa nih? Marginal probability distribution. Obtain some information. Nah, ini sebenarnya kayak prinsip-prinsip dasarnya aja sih ini, yang kayak tadi ini X sama dengan Y. Jadi sebenarnya ini prinsipnya sih sama ya. Jadi kalau misalkan sorry. Oh iya. Jadi kalau misalkan P X sama dengan 1. Nah, berarti P1 plus. Nah, ini berarti ngejumlahin yang P1J. Nah, ini ngejumlahin yang J. Nah, jadi berarti ini artinya apa? Kalau X-nya sama dengan 1, berarti dia di sini. Dia ngejumlahin yang sebanyak ini. Nah, makanya nanti ini kalau di contoh soalnya, PX sama dengan 1. Berarti yang stay-nya itu 1. J-nya yang berubah-ubah gitu. X-nya 1. Berarti di sini X-nya 1 tetap. Tapi J-nya berubah-ubah. Berarti ada ini, ada ini, ada ini. Jadi untuk jumlahan probabilitasnya itu ya tinggal menjumlahkan aja yang tadi udah kita lingkerin gitu. Nah, kalau misalkan Y-nya 1, ya berarti Y-nya kan ini. Berarti kita ngambil yang segini doang. X-nya yang rubah-rubah. Jadi 0,12 tambah 0,08 tambah 0,07 tambah 0,05. Ini kan berarti 0,32 ya. Nah, ini gitu. Di situ, nah ini jointly continuous case. Jadi ada apa ya, hubungan antara variabel acak untuk yang X sama yang Y gitu. Kalau yang X ini kan sebelumnya udah tahu lah ya, yang di variabel acak yang tunggal lah bisa dibilang. Kan prinsipnya kan cuma mengintegralkan ya. Di situ ini ada kayak aturan gitu ya. Eh, ada kondisi-kondisi the properties of the random variable x under the knowledge provided by the value of y. Jadi artinya itu kalau nggak salah ya, yang i ini terjadi kalau misalkan j-nya itu terjadi kalau nggak salah ya. Kalau misalnya ada koreksi mungkin bisa dibilang. Tapi gitu. Ini tuh kayak syarat. Ini tuh kayak syarat. Kalau seingat tahu gitu ya. X-nya ini terjadi kalau misalkan Y-nya terjadi gitu. Nah, ini untuk rumus umumnya. Ya, ini kayak probabilitas yang tadi ya, sistemnya yang di sebelumnya, yang ya di sebelum-sebelumnya ada gitu. Nah, ini sama nih yang tadi sistemnya. Terus ini untuk yang discrete. Kalau yang kontinu berarti kan dia jadinya fungsi ya. Jadi bedanya discrete sama kontinunya ya cuman discrete itu ada angkanya gitu. Kalau continuous itu lebih ke arah fungsinya yang dianalisis gitu. Ini rumusnya udah ada, tinggal diimplementasi aja gitu. Nah, misalnya ada contoh soal, eh, yang diketahui tetap pakai sama yang tadi ya. Ini kan 1, 3, berarti X-nya di 1, Y-nya di 3. Terus tinggal prinsipnya sama, P13. Ini P plus 3. Nah, P13 probabilitas di X-nya 1, Y-nya 3. Ya 0,01. X1, Y-nya 3. Udah 0,01. Jadi di P13-nya ini 0,01. Terus Y-nya di 3. Karena kan ini Y-nya kan 3 ya syaratnya gitu. Sesuai dengan yang rumus ada di sini gitu. Berarti kan Y-nya kan di 3, X-nya rubah-rubah.
Y-nya di 3, X-nya rubah-rubah. Nah, berarti ngejumlahin ini 0,04, 0,11. Udah dapat 0,11. Jadi dapat conditional distribution of X dengan syaratnya X-nya di 1, eh, ini ada garis Y sama dengan 3, dia hasilnya 0,091. Aman gak guys? Hitungannya. Masih aman, Tin. Oke, mantap. Nih, aku lanjut ya. Ini ada sifat-sifat ya. Jadi independence, sama ini dia berhubungan ke covariance. Covariance ini apa? Ingat kan variansi yang di variabel acak yang tunggal, yang var x gini ya. Nah ini covariance ini, dia itu interaksi lah bisa dibilang antara variansi dari yang x sama dari yang y gitu. Terus sistemnya independence ini jadi dia kalau ada PIJ, D ini kayak dipecah gitu. Jadi sistemnya kayak kayak mengali gitu. Nah jadi kan fx, y. Nah jadi dia mecah yang satu sama x, yang satu sama y. Makanya di sini jadi fungsi probabilitas yang x dikali fungsi probabilitas yang y untuk seluruh nilai x dan y gitu. Jadi kayak cuman dipisah lah bisa dibilang. Nah, habis itu ini ada covariance-nya ya. Covariance yang tadi udah aku bilang kayak eh, interaksi lah antara variansi yang x sama yang y. Hmm, sistemnya kan kalau yang tadi kan sistemnya kan kayak perkalian gitu ya. Hmm, yang x, covariance yang x sama x dikali sama yang y gitu. Nah ini rumus yang ini didapat dari penurunan ini. Jadi prinsipnya sebenarnya yang tadi ya. Ini tuh gara-gara independen gitu. Habis itu sistem yang penurunan ini dari sini bisa dapat ke yang sini, dari yang sini. Ya ini tinggal pakai aljabar biasa, tinggal dikali ke sini, 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 sini. Dapatlah nanti yang di dalamnya ada XY min X EY min EXY dan sekian. Segitulah. Nah, habis itu sifat eh, linearitasnya bisa dipakai ke sini. Jadi untuk E ke sini bisa, E sini sama E yang di sini. Gitu. Jadi ekspektasi yang XY ke sini jadinya ekspektasi untuk XY. Kalau yang di sini karena dia udah ada dia nggak jadi kuadrat gitu. Makanya nanti kok bisa dilihat juga yang akhir itu polanya tetap sama juga. Jadi dia nggak seperti mengkuadratkan gitu. Jadi di sini ada EX, EY, nya tetap. Yang di sini EX-nya tetap, Y-nya yang dikasih bisa dibilang gitu gampangnya. Terus kalau yang akhir dia sama-sama udah punya EX sama EY, ini nggak berpengaruh apa-apa. Jadi kayak cukup ini aja gitu. Terus ini sama ya nilainya, yang satu penjumlahan, yang satu pengurangan, jadi habis. Ini habis. Ya sisanya tinggal ini gitu. Jadi untuk covariance-nya gitu ya nilainya ini. Jadi untuk EXY ini dia ekspektasi untuk XY. Jadi apa? Rata-rata lah. Ekspektasi kan rata-rata ya. Rata-rata eh, variabel yang X sama yang Y yang harusnya nanti ada di pembahasan selanjutnya gitu. Nah ini ada nih X, Y. Nah kalau misalkan di sebelumnya kan X itu kan rumusnya kan jumlahan X terhadap probabilitasnya ya. PX gitu ya. Nah kalau di sini eh EX, Y-nya, X sama Y-nya ini diganti jadi sistem yang matriks tadi yang IJ itu. Nah kan sebenarnya yang X ini, sorry, X yang di sini kan dia yang nandain kalau misalkan 0, 1, 2, 3 misalkan ya. Ini X, PX ya misalkan ini di
0,2, 0,3, 0,1, 6. Nah, ini. Nah, ya untuk X-nya ini kan berarti kan mengalihkan ini ya. 0 kali 0,2 ditambah 1 kali 0,3 ditambah 2 kali 0,1 ditambah 3 kali 0,4. Nah, jadi kalau yang variabel acak jamak ini yang dipakainya IJ-nya gitu. Karena kan bisa dibilang kayak notasinya itu kan pakai angka yang simple gitu, yang angka bulat. Nah, habis itu ini kan covariance udah dapat. Nah, ini yang ada dari soal tadi juga sama. Ini didapat EX. Jadi untuk EX-nya itu yang rata-rata ekspektasi untuk variabel X aja. Jadi yang sendiri-sendiri bisa dibilang ini. Ini untuk variabel yang rata-rata X, untuk rata-rata Y. Kalau misalkan yang X, Y ini, sistemnya kayak yang tadi aku bilang, ini I, J, PIJ gitu. Nah, eh, kalau misalkan balik lagi ke yang diketahui, berarti kan ekspektasi X, Y, penjumlahan IJ untuk IJ PX gitu ya tadi, kalau nggak salah. Nah, jadi kalau ini sistemnya, misalkan kita ambil yang di sini ya. Nah, IJ-nya itu, I-nya kan sebagai X ya tadi. Ini X, ini Y. Nah, berarti kalau untuk yang 0,12 berarti 1 kali 1 dikali 0,12. Ditambah, kalau misalnya kita ke sini, berarti kan 2 kali 1 kali 0,08. Ditambah, kalau ke sini, 3 kali 1 tambah 0,07. Nanti terus sampai akhir dapat ekspektasi atau rata-rata untuk variabel acak jamaknya ini. Aman gak guys? Buat ngitungnya. Atau prinsip-prinsip dasarnya itu. Aman ya? Oke. Hmm, terus mana nih? Nah ini yang tadi aku bilang. Sistemnya IJ-nya itu sebagai letak untuk X, ini untuk Y. Nah, ini jumlahin semua, dapat nilai sekian. Nah udah, kita dapat ekspektasi variabel acak jamak yang sendiri-sendiri juga ada, kita bisa ngitung covariance. Untuk X, Y ini tinggal dimasukin aja, 4,86 dikurangin 2,59 kali 1,79. Dapat covariance untuk variabel acak jamak yang kita pakai case yang tadi itu yang air conditioner maintenance di 0,224 gitu. Ini ada core korelasi. Nah, ini yang covariance yang tadi nih. Covariance yang ini akar dari variansi X sama variansi Y masing-masing gitu. Ini korelasi untuk variabel acak jamak yang pakai ini case-nya masih sama juga ya yang tadi. Kovalensi tadi kan diketahui 0,224. Jadi tinggal masuk-masukin rumus aja sih, tinggal kali-kali aja. Asal rumusnya tahu, nilainya tahu pasti tinggal masukin dapat hasilnya. Ini variabel variabel sorry, variance untuk yang X sama yang Y. Ini sebenarnya ada perhitungan dari sebelumnya juga gitu ya. Cuman kan ya udah diketahui gitu. Ya kalau misalkan nggak diketahui berarti kita harus ngitung dulu untuk variance yang X sama yang Y. Ya pokoknya ini udah diketahui, udah tinggal dimasukin yang covariance yang tadi di 0,0224 sama variance yang X sama yang Y. Dapat 0,34. Korelasinya sekian. Di korelasi itu between min, jadi dia hasilnya itu di antara -1 core XY 1. An independent random variable
have a correlation of zero gitu. Jadi ini kalau nggak salah itu ini tuh berhubungan juga kayak kalau di regresi linear tuh yang R-nya itu korelasi Pearson. Baru kalau dikuadratin dia jadi koefisien determinansi gitu. Tapi ini kalau korelasi ini harus ini untuk bagian yang X-nya aja gitu. Sini udah dapet. Nah, ini untuk eh apa ya kayak ada variabel acak jamak juga yang X, Y. Tapi dia hubungan X sama Y-nya itu dinyatakan gitu. Nah, kalau di sini dia pakai hubungannya linear. Kalau yang tadi kan kita ngitungnya kan tetap sendiri-sendiri ya. Kita nggak ada hubungan X sama Y-nya yang lebih lanjut. Nah, kalau misalkan ada, untuk ini diambilnya yang linear relationship. Hubungannya linear gitu. Eh, Sistemnya sama ya. Kalau covariance, yang tadi kan udah diketahui ya rumusnya kan kita udah nyari penurunannya. Terus ini sistemnya sama. Ini kita nyatain dulu, sorry. Y-nya itu kita nyatain sebagai AX plus B. Ini sama ini. Terus sistemnya sama. Tinggal dikali ke sini, terus kali ke sini. Ya awalnya kita harus buat ininya dulu ini ya. Misalkan di sini berarti E dari AX kuadrat tambah XB dikurangin ini fungsi ekspektasinya gitu. Baru ini E. Nah ini Y-nya baru dinyatain yang tadi. AX plus B. Nah ini sama yang tadi, yang penurunan itu beda nih. Ini kan EX, apa? Ekspektasi dari X. Jadi sistemnya kalau misalnya udah ketemu E lagi, baru dia dikuadratin nih. Nah di sini makanya dikuadratin. Karena dia ada fungsi pada bacak X-nya. Kalau yang sebelumnya, yang mana nih? Nah yang ini, dia E ke sini. Dia nggak berpengaruh apa-apa. Karena dia cuma fungsi ekspektasi, bukan EX gitu. Jadi harus bisa bedain juga gitu. Prinsip-prinsip ekspektasi yang buat kooperasi aljabarnya gitu. Jadi kalau misalkan di sini EX, ya berarti ini jadi X kuadrat gitu. Tapi kan kalau ini kan ya, berarti dia nggak berpengaruh apa-apa ke sini. Nah, kalau misalkan lanjut lagi yang tadi, nah ini ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Berarti karena A ini konstanta, A sama B ini konstanta ya, bebas apa aja. Mungkin diketahui juga dari soal. Jadi dia bisa dikeluarin lah, bisa dibilang. Jadi di sini A, terus operator E-nya itu buat si X kuadrat ini. Makanya ini jadi begini. Set. Kalau yang XB sama, dia kan B-nya konstanta, jadi dia di sini B. Ini jadi EX. Min A-nya ini bisa keluar. Nah, tapi ini kan sorry, tulis dulu. Ini kan berarti EX, A, EX gitu ya sisanya ya. Untuk yang ini dulu. Nah, berarti kan ini kan kayak mengkuadratkan gitu kan. Apa kali apa kan berarti jadi apa kuadrat gitu ya. Nah, berarti jadi A untuk ekspektasi X-nya itu dikuadratin. Terus untuk yang terakhir, B, B-nya kan konstanta ya udah, B-nya biasa, ini ekspektasi X. Jadi, nah paling di sini ada yang beberapa yang kita kelompokin untuk kovarian dari X, Y ini. Yang ini nih bisa dikelompokin nih. Nah, jadi A, sorry, buletin dulu. Ini jadinya yang ini, dan yang ini habis kan karena dia sama gitu. Terus ini kan A-nya bisa dikeluarin, jadi EX kuadrat min E kuadrat X. Nah ini
Di variabel acak yang tunggal sebelumnya harusnya kalau mencatat ini kan sama aja kayak varians ya. Varians untuk X. Kalau misalnya lupa bisa dilihat lagi. Itu sudah hasil akhirnya jadi gini. Nah, kovarian yang variabel acak jamaknya udah dapat nih ya. Ini kita hubungin ke ngitung korelasi yang tadi. Korelasi antara variabel acak jamak X, Y gitu ya. Hmm, kalau ya ini kan tinggal kita ganti ya yang sama yang ini. Variabel sorry, varians yang X-nya itu ya tetap aja. Terus kalau yang varian yang Y, ini A kuadrat varian yang X. Nah ini penurunannya udah ada di yang PPT sebelumnya gitu. Jadi mungkin bisa dilihat lagi. Jadi ini tuh didapat untuk korelasi variabel acak jamak yang ada hubungannya X sama Y. Dia hubungannya ini, rumusnya ini. Kalau yang sebelumnya, yang ini kayak nggak ada hubungan apa-apa kayak X ya X, yang Y ya X, yang Y ya Y gitu. Nah kalau ini yang ada hubungannya gitu. Terus apa lagi ya ini prinsipnya sama sih. Sini jadi masuk ke contoh soal. Dia kan ada hubungannya ya. Y 4X plus 20 nih. Ini disuruh nyari apa nih? Supply. Ini kayak nyari ini apa? Sigma yang Y-nya ini. Atau nyari apa ya ini? Nggak tahu sih. Nggak jelas kayaknya. Ya kayaknya dia cuman. Oh iya dia cuman for example. Berarti dia cuman ngasih contoh perhitungan doang sih. Jadi nggak tahu nih yang ditanyanya apa nih. In order to standardize the scores so that they lie between 0 and 100. Entah lah ini ngapain. Ini prinsipnya sama. Kalau di yang sebelumnya kan ada Y 94X plus B. Sorry, 20. Ini prinsipnya sama. Kalau ini kita nyari ekspektasi, berarti ini jadi gini. Ini ya jadi plus 20. Nah, kan ini kan konstanta ya. Gitu. Kita mau cari ekspektasi dari yang variabel Y. Diketahui ekspektasi untuk yang variabel X ini ya 10. Tinggal dimasukin aja, set. Hitung dapat. Varians yang Y, sistemnya sama. Kan ada hubungannya varians Y sama dengan A kuadrat var X. Varians X. Diketahui juga dari soal itu variansi untuk X-nya itu 7. Sudah, ini tinggal dimasukin 7. A-nya itu yang nempel sama X ini. Kan rumus umumnya kan ini ya, AX plus B. Berarti di sini otomatis A-nya sama dengan 4. Berarti ini jadi 16 kali 7 hasilnya 112. Nyari standar dari variabel yang Y, tinggal diakarin aja. Kan ada hubungannya itu ya. Oh, gini sama dengan akar dari vari gitu guys. Aman kah sejauh ini? Aman deh. Aman ya. Oke lanjut. Nah ini ada fungsi linear, bukan fungsi siapa, kayak sifat linearitasnya gitu. Yang tadi aku bilang gitu ya. Jadi kayak E-nya untuk ini sama E-nya untuk ini gitu. Dipisah gitu. Tapi eh tunggu. To random variables.
Oh, jadi ini ada varians untuk dua random variabel ya, bisa aja X sama Y gitu. Tapi di sini dinyatanya X1 sama X2. Eh sebenarnya rumus umumnya itu begini. Tapi kalau di variabel yang sebelumnya itu kan prinsipnya kayak kita makainya gini ya. Jadi kan kita cukup, cukup tahu yang ininya doang awalnya. Yang ini kan nggak ada gitu. Nah, ternyata di yang aslinya itu dia itu begini. Ntar ada penurunannya di bawah ini. Nah, tapi kalau misalkan dia X1 sama X2-nya saling independen, dia covariance-nya X1 sama X2-nya sama dengan 0. Nah ini kita kan makanya yang X1 X2-nya independen, jadinya covariance yang ininya 0. Nah, jadi kita cuma taunya yang ini biasanya gitu. Gitu. Nah, habis itu ini ada apa ini kayak hmm, kayak ini penurunannya sih kalau nggak salah. Oke ya, ini penurunannya untuk covariance X1 X2. Ini dari rumus sebelumnya ya udah ada. Di sini dia dinyatain juga kalau covariance untuk X1 X2 sama dengan X2 X1. Ya, karena kan kayak cuman dibalik-balik doang gitu ya. Prinsipnya tetap sama, tapi nilainya juga pasti sama juga karena kita kan ngelihat atau bisa dibilang kalau misalnya ini dibalik, berarti kan dia jadinya EX2 sama ini X1 min EX2 EX1. Kalau ini kan tetap mau dibolak-balik kan prinsipnya sama. Kalau yang ini sifat perkalian kalau mau dibolak-balik juga sama. Jadi sistem covariance untuk variabel acak yang ini satu 2 sama 2 1 dia sama gitu. Terus untuk ini covariance yang X1 X1 kan karena dia ya variabel X1 itu sendiri. Jadinya dia cuma variance dari X. Kan covariance kan covariance. Co-nya itu kayak bisa dibilang kayak interaksi yang tadi aku bilang, interaksi varians antara yang variabel acak satu sama variabel acak dua. Tapi kalau ini sama, ya berarti kan dia cuma jadi varians aja gitu kan, variansnya sendiri. Sama ini sistemnya juga kayak covariance untuk X2, dia varians dari X2 gitu. Nah, habis itu ini, oh ya ini sistemnya ini sebenarnya dikali juga gitu ya. Makanya ntar jadi covariance X1 X1 sama covariance X2 sama X1. Oh ini kayak lebih ke arah ngomongin sifat-sifatnya sih harusnya. Terus ini X1 X2 sama sistemnya eh ada yang ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi ntar nih bakal jadi covariance dari X1 yang tadi kan ini covariance X1 X1 terus covariance X1 X2 ini covariance X2 X1 yang ini ditambah covariance yang X2 X2. Jadi begini. Oh iya ini ya benar-benar ini sistem ini tuh penurunan buat dapetin rumus yang ini. Tapi pakai sifat-sifat yang udah ada gitu. Nah, karena dia covariance X1 plus X2-nya ini sama ya. Kan dalamnya gitu ya. Ini yang identik malah dan sama. Kita pakai prinsip yang tadi, yang ini. Nah, berarti jadinya ini kan varians dari X1 X2 aja gitu kan. Karena kan ini sama nih, ya nggak? Nah, jadi berarti ini cuman varians dari X1 plus X2. Terus covariance X1-nya ini sistemnya yang tadi sama. Jadi ini jadi ini covariance oh ini dulu yang ini dulu. Jadi begini. Nah, covariance X1 X2 ditambah covariance X2 X1 karena ini
udah dinyatain sama ya yang tadi aku udah jelasin juga. Berarti kan dia bisa dibilang jadi covariance, bisa dibilang kayak covariance A ditambah covariance A lagi, berarti jadi dua covariance A. Nah, jadi eh, yang ini jadi ini, yang tadi ini pakai ini, terus yang ini jadi ini, yang ini penjumlahan ini jadi ini. Prinsipnya pakai prinsip-prinsip dasar yang tadi, yang di awal-awal ini. Nanti bisa nemuin varians untuk X1 plus X2, terus covariance X1, ini covariance yang varians X2. Karena ini sama ya nilainya, yang ini yang pakai yang hitam. Ya berarti dia dua covariance X1 sama X2. Dapat nih penurunannya buat nyari varians X1 plus X2. Ini kodenya absensi Oke. 10 menit saja. Oke. Ya, Siap. Kasih, Bro. Oke, guys, untuk kode presensi ya. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu. 184 472. Boleh absen dulu ya. Satu delapan empat 472. Ditunggu ya sampai 8.45. Terus 5 menit terakhirnya apa ya? Ini aja sih, kalau misalnya ada mau ditanyain boleh. Sama itu ada tugas juga ya, udah di classroom udah dirubah yang tugas 4. Mungkin bisa dikerjain. Justin, tugasnya yang mana? Tugas 4. Mungkin kan udah dikerjain ya, soalnya kan mepet deadline juga ya waktu itu. Tapi udah dirubah lagi sama ibunya, sama profnya. Yang tugas 4 tadi kalau nggak salah. Mungkin bisa dicek dulu. Nambah soal 2 itu tah. Jawaban soal pada tugas 4 nomor 1. Ya itu kan satu soal aja, itu kan sebelumnya udah pernah kan. Heeh. Nah, jadi kan tinggal kopas aja, tapi ada jadi dua ya, sorry. Hmm, yang satu waktu itu kan udah pernah ngerjain ya. Nomor 2 juga udah kan, tinggal dikopas-kopas aja sih. Udah dikumpulin gak sih? Ya, tapi ininya udah ganti dia jadi dunya udah jadi 2 Juni, udah diganti. Ini kayak rangkuman nggak sih yang nomor satu? Nomor 1 2 ini kan waktu itu kan udah ya. Paling yang itu tuh bawahnya jawaban soal tugas 4 nomor 1. Ini udah Nomor 1 kan udah. udah. Catatan penting sebagai pengingat dari mahasiswa bahwa ada konsep-konsep penting di dalam. Rangkum. Oh ya, rangkuman yang tadi udah dipelajari lah. Ada apa aja. Jadi tugas barunya ini formnya sama di tugas 4. Em, ngerjain nomor 1 aja ya ini. Jawaban soal pada tugas 4 nomor 1. Iya, nomor 1 doang.
Tapi bebas sih kan udah ngerjain nomor 2 juga, yang mau ditempel juga nggak apa-apa. Paling cuma nambah itu doang sih, apa, ada disuruh ngasih catatan penting apa aja yang didapat. Yang tadi variabel acak jamak yang tadi udah aku kasih gitu. Kalau misalkan mau tetap dilanjut sampai agak bawah juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Karena kan di sini kan aku kayak ngejelasin yang secukupnya waktunya itu aja. Kalau misalnya mau ditambah sebenarnya prinsip-prinsipnya sih ke bawahnya ini sama. Jadi kayak ekspektasi dan lain-lain gitu. Ya paling nih ada agak asing mungkin ya ini. Terus sistemnya sih sama ini. Nah paling ini ada, nah ini balik ke PPT yang sebelumnya itu ya. Sama lagi. Sistemnya sama ini. Paling yang beda itu ya yang belum aku jelasin itu yang ini nih. Dia ada hubungan transformasi ya. Tapi sistem transformasinya tetap sama sih kayak yang sebelumnya itu. Ini nilai ekspektasinya juga sama, PDF-nya sama. Ya, sistemnya sama ini. Nah, paling ini nih, yang ini agak beda gini. Udah sih, sistemnya sih sebenarnya materi-materinya itu saling berkaitan dan apa mirip-mirip dan ada yang sama dan malah plek ketiplek gitu. Itu sih. Jadi jangan lupa dikerjainnya ini apa namanya? Tenggatnya hari ini jam 23.59. Gitu. Aman kan semuanya atau ada yang mau ditanyain lagi? Kalau ada pertanyaan bisa dijawab. Baru masuk. Oh iya, cuma tadi. Sampai Ada yang baru masuk dah. sampai closing kan. Biasanya bisa garis besar tim. Jelasin secara garis besar. Oke. Ku ringkes semua ya. Atau aku hapus dulu deh. Garis besarnya sih paling rumus-rumusnya aja nggak sih? Ya nggak? Tapi aku hapus dulu deh biar agak enak ngotak-ngotaknya. Setuju, setuju. Soalnya cuman rumus-rumus tok dari tadi. Iya, emang literally cuma rumus gitu. Kayaknya cuman tulis ulang rumus sama penjelasannya dikit deh. Iya. Ya ini satu, dua. Ini contoh soal doang. Sistemnya kan tetap sama yang tadi ini udah. Berarti ini nggak perlu. Yang penting tolong ini Tin. Apa kasih gitu. Terus gak Iya, usah dihapus. iya ya. Boleh, Kak Berlin. Biar cepet nulisnya, biar cepet paham. Biar cepet paham ya. Oke. Alasan banget. Nah, ini mungkin baru nih. Ini mungkin boleh diganti jadi, sorry. Ini diganti jadi A sama B aja gitu. Saya bebas ini. Gitu. Ini enggak deng. Semuanya ini. Karena dia ada yang ngejelasin value-nya juga. Terus untuk ini dia ini. Salah anjay. Oh, ini kan udah dapet ya di sebelumnya. Hmm, ini. Ini sih sebenarnya di sebelumnya juga udah ada sih. Agak kelebihan tapi nggak apa-apa. Kan cuma ngerangkum doang ya.
Nah, ini PDF-nya yang PDF apa namanya yang ini kan sistem transformasinya udah ada ya di sebelumnya. Jadi kayaknya ditulis lagi sih nggak usah deh kayaknya. Ini deh boleh deh. Udah ya kayaknya. Itu yang di grup yang tinggi bahas. Udah itu aja tuh. Dikit kan. Ya rumusnya cuma itu, emang banyak penurunan sama latihan soal. Lihat chat itu. Lihat set apa? TB ya? Belum berapa TB? Tapi kami ini masih Gina komen demo banyak page-nya. Ya banyak page karena banyak latihan. Gitu sih mungkin cukup sekian. Sudah. Ya, bro. Besok seperti biasa. Mm-mm. Jam Oke. Siap. Mungkin cukup sekian ya. Saya tutup. Terima kasih bisa kembali melanjutkan aktivitas masing-masing. Sampai jumpa di kuis Teropok. Makasih Bye-bye. Justin. Ya ya. Bye bye. Terima kasih Justin.